Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang Jumat Masjid Jami'at Taqwa yang dirahmati, dimuliakan, diberkahi serta disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah biiznillah wa bi'aunillah wa biridhaillah. Melalui mimbar khutbah Jumat ini saya mengajak kepada jamaah sekalian, terlebih pada pribadi saya sendiri, untuk selalu bersama-sama meningkatkan dan memelihara kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh kesungguhan dan kesabaran, kepasrahan serta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, marilah kita senantiasa mensyukuri atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang sungguh luar biasa banyaknya, yang tidak akan mungkin dapat dihitung dengan hitungan angka matematik. Dialah Allah, Tuhan yang maha pemberi segala nikmat, pemberi segala rizki, yang memiliki sifat kesempurnaan dan mustahil memiliki sifat kekurangan, yang maha perkasa lagi maha kuasa. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita selalu mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai dinul Islam, karena ini adalah harga mati yang mesti kita pelihara, kita jaga untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Karena ini adalah harga mati yang memang harus kita bawa mati, sehingga kita insya Allah kita berpegang teguh dengan dinul Islam, ajaran Rasulullah SAW dari Allah, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan, dan insya Allah diakhiri dengan husnul khatimah, di alam barzah mendapatkan raudhah min riyadil jannah, dan di alam akhirat mendapatkan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ajaran Rasulullah SAW adalah kita menghindari riba. Bahaya riba luar biasa, dan orang yang melakukan praktek riba adalah orang yang jauh daripada ridho Allah, enggak berkah, bahkan juga semakin jauh dan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah. Islam datang sebagai agama yang sempurna dengan aturan yang lengkap dan menyeluruh. Islam datang untuk memperbaiki manusia dan negara. Islam telah menyiapkan sistem yang mengatur segala urusan dunia dan akhirat. Islam sangat peduli terhadap upaya pelurusan akidah dan ibadah, serta perbaikan akhlak dan muamalah. Semua aturan yang membawa kebaikan bagi individu ataupun masyarakat pada umumnya. Islam memberikan porsi yang tepat dan seimbang antara dunia rohani dan juga materi, dan juga memberikan panduan yang sangat unik yang harus kita pegang kokoh, yang belum pernah ada disaksikan sebelumnya dalam sepanjang sejarah. Ajaran yang begitu komprehensif, yang menyeluruh,
yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah. Salah satu sistem penting adalah aspek ekonomi di dalam kehidupan individu dan umat. Karena aspek ini sangat penting di dalam hidup manusia dan juga realitas kehidupan kita sehari-hari. Agama Islam membangun aturan ekonominya berlandaskan iman dan berasaskan akidah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta dan yang menguasai seluruh alam ini. Allah yang berhak menciptakan dan memerintahkan. Allah yang berhak membuat keputusan hukum dan juga yang menetapkan undang-undang. Seluruh harta yang ada sesungguhnya adalah sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita untuk kita gunakan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk melakukan transaksi jual beli, berdagang, agar urusan di dunia ini menjadi teratur sesuai dengan ketentuan kebijaksanaan dan kasih sayang Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Islam memerintahkan umatnya agar menjalankan hal-hal tersebut menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini dalam rangka untuk menjaga prinsip-prinsip keimanan, norma-norma akhlak dan kaidah-kaidah muamalah yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu dalam rangka menghindari kesewenang-wenangan, penindasan, perampasan hak orang lain, memakan hartanya secara haram, menguras kantongnya secara semena-mena. Salah satu ciri khas dan keistimewaan undang-undang ekonomi Islam ialah mengharamkan riba dan diancam dengan ancaman keras terhadap pelaku praktek riba. Karena riba memiliki banyak dampak negatif, akibatnya buruk, ancamannya bahaya yang luar biasa, bencananya berkepanjangan, sanksi dunia akhirat, serta merugikan kehidupan individu, masyarakat, bahkan juga negara kita. Riba adalah dosa besar, kejahatan sadis, serta bencana dahsyat yang diharamkan berdasarkan kitab Allah, sunnah Rasulullah dan ijma para ulama. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakannya adalah dosa riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabiyulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka yaitu siksa yang pedih. Quran surah An-Nisa ayat 161-162. Orang-orang yang mengkonsumsi atau memakan riba diancam dengan ancaman yang keras di dunia dan di akhirat. Mereka diancam dengan azab neraka yang sangat pedih dan tempat tinggal yang sangat buruk. Orang-orang yang menjalankan praktek riba adalah orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman,
Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan juga tidak pula dianiaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278-279. Para pelaku riba pasti tidak akan disukai orang, tidak akan disukai masyarakat, dan dijauhi juga oleh para masyarakat. Mereka terlihat kikir, rakus, gila harta, dan enggan berderma. Para pelaku riba dikutuk oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, pencatatnya, dan kedua saksinya. Dan ia menyatakan mereka sama-sama semuanya berdosa. Sahih Muslim. Riba mengandung arti melawan agama Allah dan menentang sunnah Rasulullah SAW yang telah membatalkan perilaku jahiliyah, termasuk praktek riba. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah Haji Wada. Riba dapat merusak negara dan manusia. Riba berpotensi menyia-nyiakan berbagai kemaslahatan umat manusia dan membahayakan harta benda. Riba adalah tindakan semena-mena, zalim, jahat, dan kejam. Riba dapat menghapus kebaikan, riba dapat menghabiskan kekayaan dan juga menghapus keberkahan. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surah Al-Baqarah 267. Menjalankan praktik riba adalah orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, karena dia telah menentang daripada syariatnya Allah dan Rasulnya. Pelaku riba juga berada di bibir jurang neraka dan berjalan menuju kehancuran yang membinasakan. Maka dari itu, selagi kita masih ada kekuatan, kesehatan, nyawa dalam kandungan badan kita, maka marilah sama-sama kita tinggalkan praktek riba dan juga kita jauhkan diri kita, keluarga kita dari sesuatu yang membuat Allah marah kepada kita semuanya. Kita jalankan kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah, keberkahan, dan mudah-mudahan diakhiri dengan husnul khatimah, dan juga di alam barzakh mendapatkan raudhah min riyadil jannah, di alam surga mendapatkan surganya, di alam akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan membimbing langkah-langkah kita ke jalan yang benar dan diridhai, mencukupi kebutuhan kita dengan rizki yang halal, bukan yang haram, dengan anugerah dan juga dengan anugerah Allah, bukan anugerah selain Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkahi, dan meridhoi setiap usaha yang sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar,
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين والمنافقين. واجعل اللهم بلدتنا وقريتنا هذه آمنة مطمئنة، وسائر في بلاد المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.